listrik. Ayo kita mulai pembelajaran. Halo, kali ini kita akan melanjutkan video mengenai listrik statis. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas konsep dasar listrik statis dan muatan listrik. Kali ini, kita akan mempelajari mengenai interaksi antar muatan listrik. Bagaimana caranya agar elektron dapat berpindah? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar elektron dari benda dapat berpindah. Misalkan dengan cara digosok, disentuhkan, dan didekatkan. Kali ini kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan penggaris plastik dan rambut. Agar terjadi perpindahan elektron, maka kita dapat menggosokkan penggaris plastik kepada rambut. Masalahnya, apakah elektronnya akan berpindah dari penggaris plastik ke rambut, ataukah dari rambut ke penggaris plastik? Untuk lebih memahami arah perpindahannya, maka para ilmuwan telah membuat suatu tabel yang disebut deret ribolistrik. Tabel ini berisi bahan-bahan yang sukar atau mudah untuk menerima dan memberikan elektron. Pada tabel ini, kita memiliki 20 bahan. Ada kulit, kaca, rambut manusia, wol, rambut kucing, sutra, hingga yang terakhirnya adalah ebonit. Semakin ke atas atau nomornya semakin kecil, artinya semakin positif atau mudah memberikan elektron. Sedangkan semakin ke bawah atau nomornya semakin besar, artinya akan lebih mudah untuk menerima elektron. Nah, tadi kita telah menggosok rambut manusia dengan penggaris plastik. Rambut ada di nomor 3 dan plastik ada di nomor 17. Dari sini, kita dapat simpulkan bahwa rambut akan lebih mudah memberikan elektron dan plastik akan lebih mudah untuk menerima elektron. Jadi, ketika plastik digosokkan pada rambut, maka akan terjadi perpindahan elektron dari rambut ke plastik. Hal inilah yang menyebabkan penggaris plastik menjadi bermuatan negatif dan rambut menjadi bermuatan positif. Kali ini kita telah memiliki batang kaca dan kain sutra. Apabila kita menggosokkan batang kaca pada kain sutra, maka bagaimanakah arah perpindahan elektronnya? Apakah elektron berpindah dari batang kaca ke kain sutra, ataukah berpindah dari kain sutra ke batang kaca? Kita akan kembali menggunakan deret ribolistrik. Telah kita ketahui bahwa tadi kita telah menggosokkan kaca pada sutra. Kaca terdapat pada nomor 2 dan sutra terdapat pada nomor 6. Dengan kata lain, kita dapat menyimpulkan bahwa kaca menjadi lebih positif karena nomornya lebih kecil. Sedangkan sutra menjadi lebih negatif karena nomornya lebih besar. Atau dapat kita katakan kaca menjadi bermuatan positif karena lebih mudah untuk melepaskan elektron, dan sutra menjadi negatif karena lebih mudah untuk menerima elektron yang dilepaskan kaca. Maka, apabila kita kembali pada gambar, setelah batang kaca digosokkan pada sutra, maka akan terjadi perpindahan elektron. Apabila kita lihat, elektron pada batang kaca telah berpindah ke kain sutra. Maka, batang kaca menjadi bermuatan positif dan kain sutra menjadi bermuatan negatif. Interaksi antar muatan listrik. Interaksi antar muatan listrik terbagi menjadi interaksi muatan listrik sejenis dan interaksi muatan listrik berbeda jenis. Interaksi muatan listrik sejenis terjadi apabila muatannya sama.
bisa terjadi antara muatan negatif dengan negatif, atau muatan positif dengan positif, dengan interaksi adalah tolak-menolak. Sedangkan interaksi muatan listrik berbeda jenis terjadi apabila muatannya berbeda. Contohnya positif dan negatif, di mana interaksinya adalah saling tarik-menarik. Untuk semakin memantapkan pemahamanmu, coba simak video berikut dan jawablah pertanyaannya. Setelah kamu menyimak video tersebut, berdasarkan deret ribo listrik, manakah pernyataan yang paling tepat? Kamu mempunyai waktu 10 detik untuk memikirkan jawabannya. Mari kita jawab pertanyaannya. Berdasarkan deret ribo listrik, maka diketahui bahwa kita menggosokkan rambut kucing dengan balon karet. Rambut kucing berada pada nomor 5 dan balon karet berada pada nomor 12. Sehingga rambut kucing memiliki muatan yang lebih positif. Atau dengan kata lain, lebih mudah untuk melepaskan elektronnya dan ditangkap oleh balon karet. Sehingga jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini adalah yang A. Elektron berpindah dari rambut kucing ke balon sehingga terjadi interaksi tarik-menarik antar muatan yang berbeda. Untuk semakin memperdalam pemahamanmu dalam interaksi antar muatan listrik, kalian bisa masuk ke situs pet.colorado.edu. Dan kalian bisa mengetikkan judulnya adalah Balloons and Static Electricity. Melalui virtual lab ini, diharapkan kalian akan mendapatkan pembelajaran yang lebih bervariasi. Untuk mengarahkan kegiatan kalian pada virtual lab, maka kalian dapat mencari jawaban dari pertanyaan berikut ini. Apakah yang terjadi bila balon digosokkan pada sweater? Dan tentukanlah muatan sweater dan balon setelah mengalami proses penggosokan. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Selalu